hingga mengunjungi pembangunan MRT. 3 kegiatan Fufu Fafa itu pun langsung dikerubungi media lokal maupun internasional. Seakan lebih penting dari seorang presiden. Mungkin inilah hasil kesepakatan Solo beberapa waktu lalu. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Bagaimana politik menghalalkan segala cara dengan penyanderaan itu bisa menaklukkan atau bisa mengendalikan yang namanya Prabowo sebagai presiden terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Bagaimana soal akun Fufafa? Kok sampai hari ini belum ada tindakan nyata mengenai akun Fufafa? Di mana banyak rakyat yang sudah berkomentar dan menjadikan ini pembicaraan publik ya. Dimanapun itu mengatakan gimana nih Fufafa, gimana nih Fufafa. Dan tentu hal ini membuat kita semua berpikir ya, kok Pak Prabowo gak bertindak gitu loh. Yang dimana jika kita merujuk Fufafa itu adalah punya Gibran Rakabuming Raka, kan ini sangat membahayakan sekali. Bahkan Bung Adian pun mengatakan kalau ini tidak ditindak berarti nantinya akan ada pengulangan lagi soal seperti ini. Nah mengenai hal itu juga banyak komentar di akun X ya, dimana sering sekali ya Dr. Tifa mengingatkan pemerintah Pak Prabowo untuk segera mengusut akun Fufafa ini. Agar ini menjadi pelajaran yang berat untuk kemudian hari agar tidak ada lagi yang mengulanginya. Mengenai asumsi rakyat juga kepada pemerintahan Pak Prabowo, kenapa sih Pak Prabowo nggak segera menanggapi hal ini? Apakah Pak Prabowo takut gitu? Karena dia mengatakan seperti itu. Dan juga ada yang berpikir bahwasanya apakah Pak Prabowo juga tersandra? Bahkan di salah satu berita dia mengatakan jika Pak Prabowo tidak mampu mengadili keluarga Pak Jokowi, maka lebih baik mundur saja secara terhormat. Ngeri sekali ya teman-teman semua. Jika tindakan itu cepat, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan juga teman-teman semua, di hari setelah pelantikan, terlihat Gibran yang sangat menonjol ya. Karena diberitakan terus-menerus oleh media nasional dan juga internasional. Mengenai pertemuan dengan orang-orang besar dari negara lain. Dan juga kunjungan Gibran ke proyek-proyek strategis. Padahal ini semua artinya apa sih? Gitu loh. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video ini. Seakan tak menganggap adanya presiden, Fufu Fafa langsung unjuk gigi di hari pertamanya jadi wakil presiden. Mulai dari menerima PM Korea Selatan, menerima Wapres Cina, hingga mengunjungi pembangunan MRT. 3 kegiatan Fufu Fafa itu pun langsung dikerubungi media lokal maupun internasional. Seakan lebih penting dari seorang presiden. Mungkin inilah hasil kesepakatan Solo beberapa waktu lalu. Untuk mengedepankan Fufu Fafa ketimbang Prabowo. Tak heran bila nanti ada survei yang mengulas tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja Wapres. Pak Geyung bersambut. Info yang beredar di media sosial X, Fufu Fafa. Dia memang ditugaskan untuk belusukan ke sana kemari. Menyebutkan bahwa ke depan kurang lebih mirip Mulyono. Sementara presiden lebih banyak di istana. Indan Biki luar si koreng. Sehingga yang bakal sering diliput media. Ya belusukannya Fufu Fafa dengan tujuan untuk menaikkan popularitasnya sebagai modal 2029. Nah ini nih yang dikhawatirkan oleh rakyat gitu loh. Karena ini bisa menjadi modal untuk Gibran maju di Pilpres tahun 2029. Tapi kalau mendengar cerita dari Mbak Koni yang ketika itu mengatakan bahwasanya Pak Prabowo akan 3 tahun saja, setelah itu dilanjutkan oleh Gibran dan juga 2029 Gibran akan maju menjadi Pilpres, itu juga ya ngeri-ngeri sedap ya teman-teman semua ya. Tapi bicara sedikit mengenai kunjungan Gibran, kemarin tuh ada momen di mana Gibran juga nggak bisa jawab loh. Coba kita lihat dulu video ini. harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Ya begitulah ya, jadi mirip-mirip dengan bapaknya ya. Dan juga teman-teman semua, banyak rakyat yang kagum ketika melihat pemerintah itu datang ke proyek atau meninjau proyek. Padahal itu sih biasa saja teman-teman semua. Kalau menurut Bung Rocky Gerung itu ya sama aja kayak turis gitu, main aja. Karena kan pemimpin itu yang dilihat itu dari visi-visinya, gagasannya gitu loh, ke depannya mau ngapain gitu.
Kalau cuma tinjau-tinjau mah pegawai staf biasa juga bisa gitu loh. Dan merubah apa sih kalau ditinjau-tinjau gitu? Ya nggak sih? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya paparan dari Bung Rocky Gerung. Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau itu sama dengan turis. Tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang internasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya, mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus diklaim, begitu buruk tidak diklaim. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Itulah sebenarnya keberadaan pemimpin yang harus memberikan visi misi gagasan untuk kemajuan negara sendiri, bukan malah justru hanya memantau-mantau saja gitu. Dan agar untuk mendapatkan gimmick saja gitu ya. Kembali lagi kita menuju Fufufafa ya, yang dimana di akun X juga rame nih. Oke, kita menuju ke akun X dulu ya. Ini tweetan dari Dr. Tifa. Musuh bersama rakyat itu namanya Fufufafa, bukan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sekarang semua kekuatan harus mendukung beliau karena ancaman kudeta 2027, ancaman sabotase program, ancaman adu domba dengan buzzer yang sekarang terus digerakkan. Percayalah, konsolidasi kekuatan menuju Presiden Prabowo akan dilakukan para elit tak lama lagi. Mas Anies Baswedan akan merapat ke Presiden. Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan akan merapat ke Presiden. Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan merapat ke Presiden. Demikian juga dengan tokoh-tokoh lainnya. Kita tunggu 3 bulan 100 hari hingga 6 bulan. Akan banyak kejutan yang dilakukan Bapak Bobi Kartanegara dan harus kita dukung. Dan coba kita lihat sedikit ya komentarnya ya. Pak Prabowo dengan bijak memberi semua posisi para pendukung dan orang-orang yang berjasa di Pilpres kemarin. Prabowo cukup pawai. 100 hari ke depan Prabowo punya alasan yang kuat untuk merombak kabinet dengan beberapa alasan. Dan kemungkinan akan mengkonsolidasikan kekuatan baru. Kita tunggu saja 100 hari kerja. Dari Dodo Jogja, politik balas jasa ini bakal ditarik ulur sampai kapan? Saya hanya mengamini semua itikat dan harapan baik Bu Dokter demi Indonesia yang bermartabat. Bahwasanya kegiatan nir empati dan nir adab harus dihentikan. Fufufafa seharusnya diproses hukum secepatnya. Dari Tiara, harus diwaspadai permainan caturnya. Bapaknya Pupu Papa takutnya istana bisa digoyang. Awas, ngeri. Dari menanti janji Presiden ke-8, sepakat di Lemhanas dikenal istilah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Fufufafa berpotensi ke arah itu yang merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, lahir dari ayah yang licik, culas, pintar, ngeles. Jadi intinya banyak banget komentar mengenai Fufufafa tersebut, yang dimana harusnya Pak Prabowo segera melakukan sesuatu untuk menindak Fufufafa ini ya, agar tidak menyebar luas terus. Masyarakat membicarakan Fufufafa lagi dan Fufufafa lagi. Nah, lalu mengenai adanya sandra menyandra ini apakah benar sih gitu ya? Coba kita lihat dulu video ini. Melanggar prinsip moral, Joko Widodo ini menjalankan politik menghalalkan segala cara. Salah satunya itu adalah dengan menyandra. Ya, menyandra lawan-lawan politik atau orang-orang yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Maka bagaimana politik menghalalkan segala cara dengan penyanderaan itu bisa menaklukkan atau bisa mengendalikan yang namanya Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya,
maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ngeri juga ya kalau dengerin ini ya. Tapi teman-teman semua, kalau melihat Pak Prabowo dari pidato-pidatonya setelah dilantik ya dengan para pembantunya itu bangga sih. Bangganya gimana? Terlihat sekali ketegasan dari Pak Prabowo. Bahkan ya sudah lama kan rakyat ini kalau misalnya membicarakan birokrasi di negara ini itu sulit gitu, ribet gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dipersulit ngapain harus digampangin sih gitu kan. Nah itu disentil loh sama Pak Prabowo. Beliau sendiri ngomong seperti itu. Kan itu menandakan adanya perubahan yang tentunya perubahan ke arah positif ya. Maka dari itu kita selalu mendoakan gitu kesehatan untuk Pak Prabowo dan di mana nantinya bisa merubah keruwetan yang ada di negeri ini gitu loh. Nah dari situ kita bisa berasumsi Pak Prabowo bukanlah orang yang bodoh. Pasti beliau punya strategi untuk ini semua. Jadi kita tinggal menunggu nih 100 hari kerja Pak Prabowo. Gue yakin sih pasti akan ada gebrakan yang baru. Dan tentunya Pak Prabowo gak mungkin lah akan diem saja rakyatnya selalu mengatakan fufafa dan fufafa. Tentu akan ditindaklanjuti. Sekarang kita tunggu saja. Saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah.